A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah, sirri wa sirri, sirri fi sirrilah Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya sedikit berbicara tentang sholat, karena banyak sekali yang telepon saya masalah sholat ini. Ada yang mengatakan ketika kita mau ruku, diturunkan dulu napas baru kita ikut ruku. Kemudian ketika kita mau berdiri naik, tarik dulu napas naik baru kita ikut naik. Jadi intinya begini, intinya kita beriman kepada nafas. Saudara-saudara, saya pernah menjelaskan bahwa sebenarnya napas inilah naik turun disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita kerjakan sekarang sholat ini naik turun. Sekali lagi saya perjelas, napas inilah sebenarnya naik turun disyariatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita praktekkan dalam 5 waktu. Naik turun. Apakah harus kita ikuti napas? Ketika napas turun, kita juga turun. Ketika napas naik, kita juga naik. Tidak. Kalau ini diikuti terus, kita akan tidak mendapatkan kenikmatan dalam sholat itu. Justru kita tersesat. Napas kita sesat. Kita turunkan napas, baru kita ruku. Tarik lagi naik nafas, baru kita naik. Sebenarnya jujur, di dalam kitab saya juga yang lain ada ajaran seperti ini. Seperti kitab saya yang saya bagikan itu ada. Jadi kalau kita mau ruku, kasih turun dulu nafas. Ketika kita mau bangkit lagi naik, kasih naik dulu nafas, baru ikuti naik. Berarti beriman kepada nafas. Padahal nafas ini hanyalah penghubung antara diri sejati yang di dalam dengan yang di luar. Subhanallah. Tidak perlu diikuti. Memang ini yang disyariatkan Nabi, tapi tidak perlu diikuti. Cukup kita memahami bahwa inilah yang disyariatkan Nabi menjadi 5 waktu. Kalau napas turun baru kita naik napas, baru kita naik lagi.
Bagaimana kalau kita menjadi makmum ketemu dengan iman yang cepat? Kita ngos-ngosan. Karena intinya sholat sebenarnya dari takbir. Disitulah di takbir letaknya rahasia sholat. Kemudian di dalam setiap tindakan itu naik turun, kita harus betul-betul sadar tentang Allah, bahwa Allah itulah yang berlaku di dalam sholat, bukan kita. Bukan kita menarik napas baru kita naik, turun kelang napas baru kita ikuti turun. Ini bukan berarti salah, bukan, saudara. Saya tidak menghakimi orang lain, tapi di dalam kitab-kitab saya yang lain juga ada ajaran seperti ini, tapi saya tidak mengikuti. Saya tetap mengikuti salah satu aliran daripada Tuan Guru Malapeo atau Syekh Muhammad Tahir. Coba saudara bisa mempertimbangkan. Bukan berarti salah, karena saya juga pernah belajar masalah ini. Di dalam kitab-kitab saya yang pernah saya sebarkan itu ada ajaran seperti ini, tapi saya tidak mengikuti itu. Karena saya mengikuti juga bertahun-tahun masalah ini, rasanya saya napas itu ngos-ngosan saya. Saya tidak akan beriman kepada napas. Karena ada lagi lebih kuasa daripada napas. Mau tahu apa yang kuasa daripada napas? Perhatikan saudara. Kita bernapas. Ketika kita angkat takbir mengucapkan Allahu Akbar, napas berhenti. Setiap kita berkata-kata, pasti napas berhenti. Subhanallah. Itu namanya kita menyembah napas. Kalau kita mengikuti napas, yang jadi masalah lagi, kita yang membentuk. Kita turunkan napas, baru kita ruku. Tarik lagi napas, baru kita naik. Kita yang membentuk, kita sendiri yang mengikuti. Bukan berarti salah, karena saya juga pernah mempraktekkan hal ini. Sekali lagi, di dalam kitab saya yang lain ada ajaran ini, tapi saya tetap berpegang kepada apa yang diajarkan kakek saya, berasal daripada Syekh Muhammad Tahir atau Tuan Guru Malapeo. Subhanallah. Yang diikuti itu yang berkata-kata. Karena ini lebih kuasa daripada nafas. Coba perhatikan saudara. Perhatikan, teliti. Ketika saudara berkata-kata, pasti nafas itu berhenti. Ketika kita berkata Allahu Akbar, nafas berhenti. Sekali lagi saya jelaskan. Allahu Akbar. Itulah yang disembah dan yang menyembah. Dia la mutakallimun. Dia kalam, yang maha berkata-kata. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saudara.
bukan berarti salah, tapi kita mencari yang lebih asik, lebih menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.